Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah. Wala hawla wala quwata illa billah. Rabbisrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'd. Ma'asyiral hadirin, shaimin wa shaimat, rahimakumullah wahdakumullah. Alhamdulillah, puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan hari ini kita masih ditakdirkan oleh Allah menjalankan satu perintah, yaitu melaksanakan ibadah shaum atau puasa di bulan Ramadan, yang alhamdulillah pula hari ini sudah memasuki hari yang ke berapa? Ke-8. Mudah-mudahan hari demi hari, minggu berganti minggu, yang insya Allah mudah-mudahan kita sehat panjang umur, amin, selama 1 bulan penuh. Mudah-mudahan puasa kita bisa normal, terlaksana dengan baik dan benar. Normalnya orang puasa itu bagaimana? Kalau tuntunannya Kanjeng Nabi nggih, diawali dari sejak terbenamnya terbitnya fajar shadiq itu sudah imsak, kemudian kita meneruskan sebentar kemudian sholat jamaah subuh, lalu aktivitas keseharian apa sampai siang bahkan sore, kemudian sore matahari terbenam itu kita iftar atau berbuka puasa menurut ala kadarnya. Kemudian jamaah maghrib, dilanjutkan nanti Isya, lalu ada sholat sunnah tarawih, dan seterusnya. Mudah-mudahan bisa dijalankan dengan istiqomah, amin. Sholawat salam mudah-mudahan senantiasa kita sampaikan, kita haturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada sahabat dan keluarga Kanjeng Nabi, semuanya yang hadir di majelis ini insya Allah betul-betul digolongkan menjadi umatnya Kanjeng Nabi. Dan kita harapkan bersama-sama, mudah-mudahan kita setelah digolongkan menjadi umatnya Kanjeng Nabi diberi syafaat oleh Kanjeng Nabi pula besok di hari kiamat, amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah wahdakumullah. Beberapa hari atau minggu yang sudah lewat, kajian kita kalau tidak salah, karena dulu itu awal hari pertama Ramadan, sehingga waktunya memang menjelang sore ini tidak lama namun mudah-mudahan walaupun waktunya sedikit, durasinya bisa kita gunakan dan mudah-mudahan bermanfaat, amin. Kemarin sudah, kalau tidak salah, produktivitas di dalam puasa di bulan suci Ramadan ini. Puasa kita supaya berkualitas itu kita harus betul-betul memanage waktu, mengatur waktu sebaik mungkin, yang mana kita ikuti kurikulumnya Kanjeng Nabi, insya Allah tidak rugi Bapak Ibu sekalian.
Yang namanya orang puasa kan sudah jelas nggih, mboten kok menahan lapar dan haus saja seharian penuh, namun yang perlu kita tingkatkan kualitas puasa kita itu orang puasa karakternya tidak banyak bicara, ya, sedikit bicara tapi untuk kegiatan yang bermakna, ya. Kemarin itu begitu. Kemudian kalau kita mau jengkel atau dijengkeli tiang sanes, jangan membalas jengkel, mending diam. Menurut Kanjeng Nabi, malah kita harus mengatakan ana shaimun, saya sedang berpuasa. Ngapain kita nuruti marah dan seterusnya, karena marah itu akan membakar pahala kita puasa. Lalu berikutnya yang ketiga, Ramadan dalam 1 bulan penuh nanti bukannya hanya dari fajar sampai maghrib itu kita 1 bulan 30 hari katakan, atau 29 hari siang dan malam kok hanya menjaga makan dan tidak minum saja, tapi orang-orang yang sholih siangnya menahan, menjaga dari hal-hal yang membatalkan pahala puasa. Membatalkan pahala puasanya ini, kalau membatalkan puasa kan sudah jelas nggih. Tapi yang lebih rawan yang harus kita cermati dan kita waspada itu perkara sepele, bahasane wong kampung, ketoke ora ngelbo tapi niku bisa merusak pahala dari puasa, itu yang wajib juga kita jaga. Sebagaimana arti puasa kan bimana al-imsak, ngeker, menahan, menjaga diri dari hal-hal yang membatalkan puasa, demikian pula yang akan membatalkan pahala dari puasa itu sendiri. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, shaimin wa shaimat rahimakumullah. Lalu planning kita berikutnya pada kesempatan hari ini yaitu sesuai isyarahnya Kanjeng Nabi bahwa semua orang bisa menjalankan sholat, oke, bisa puasa, yes, dan bisa bertilawah Al-Quran, walaupun itu adalah amalan sunnah tadarus Al-Quran, baca Al-Quran baik pagi, siang, sore, malam, ba'dal tarawih, bahkan ketemu subuh lagi, itu silahkan. Karena motivasinya bulan suci Ramadan adalah bulan panen pahala, tabung pahala sebaik mungkin, sebanyak mungkin, maksudnya dari berbagai sumber, dari wajibnya puasa, sunah-sunahnya kita kerjakan semaksimal mungkin. Satu contoh, walaupun sak jagoan 5 menit bacalah Al-Quran. Yang tidak kalah pentingnya, kalau siang menjaga dari hal-hal yang batal puasa, malamnya itu untuk memanage hati, menjauhkan diri dari hal-hal yang bersifat merusak akidah kita. Supaya apa? Hati kita selalu dibias dengan pantulan cahaya-cahaya ilahi, sehingga hati kita tambah bening, tambah bersih. Itulah yang dikerjakan oleh orang-orang yang ahli ma'rifat atau ahli tasawuf. Kalau kita kerja di siang hari menurut profesi masing-masing, monggo. Namun kerja hanya bagian daripada sarana atau wasilah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu prinsip orang yang ahli sufi yang disebut zuhud. Zuhud jangan diartikan benci terhadap dunia materi atau dengan dunia yang sifatnya sementara, namun diniati kita mencari rezeki di jalan Allah, bekerja sarana untuk beribadah sehingga ibadah kita akan stabil atau istiqomah. Makanya prinsipnya yang diartikan zuhud itu bukannya wong Islam ora gelem donya.
Islam prinsipnya harus kuat di bidang ekonomi. Artinya wong Islam kudu sugih, ngeten. Yang mana sugih atau kaya saja relatif. Hanya sawang sinawang nggih mboten. Ketoke gedhong magrong-magrong griyane, mobilnya keminclong tapi pikirannya tidak nyaman, itu namanya manusia. Tapi kadangkala sebaliknya, ketoke rumahnya sederhana, iya, tapi ketenangannya luar biasa, itulah yang disebut kaya. Mila saking punika ma'asyiral hadirin rahimakumullah wa hadakumullah. Momentum di bulan suci Ramadan ini adalah bagian daripada pembenahan diri, bahkan menempa kualitas iman kita, hati kita yang sebelum Ramadan itu gundah gulana, bahkan cari wong Jawa kayak semrawut di Ramadan ini untuk menservis kolbu kita. Karena di sini ada manajemen kolbu. Rupane nopo? Sudah sangat jelas setiap hari panjenengan kula sami ngayahi sarang-sarang niku dalam rangka untuk menservis hati kita. Karena kalau hati kita sudah baik, itu nanti step by step iman kita pun akan semakin berubah baik. Karena kata Al-Imam Al-Ghazali, iman seseorang itu yang kusu dan wayazidu. Kadangkala itu menipis atau turun. Kalau grafiknya itu turun, satu ketika akan naik grafiknya dan iman kita tebal. Tinggal kita bagaimana menjaga kestabilitasan iman kita itu yang perlu kita pentingkan. Syarat minimal sering nderek taklim, karena ada mengatakan tombo ati iku wonten 5 perkara nih. Di antaranya sering kumpul di halakoh pertemuan orang-orang yang solih yang disebut majelis ta'lim, karena majelis di dalamnya ada ilmu, ada zikir, mengingat asma Allah, mengagungkan asma Allah. Disitulah yang disebut diantaranya manajemen kolbu. Oleh karena itu, ma'asyiral hadirin rahimakumullah, putra putri kita, keluarga kita yang punya keluarga dan punya anak nggih, dari sekarang itu, dari usia-usia dini bahkan nggih, usia-usia kecil, ndak usah ngenteni gede, kenalkanlah, kata Kanjeng Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wanti-wanti nggih dalam mendidik, mengarahkan dan memberikan apa-apa pemahaman terhadap putra-putri kita itu jangan jauh dari hal-hal yang dianjurkan oleh agama. Kursus silakan, bimbel silakan, tapi porsi yang menuju kepada nutrisi agama itu jangan ditinggalkan. Karena gedene anak ini nanti berbahaya kalau yang dimasukkan, diinjek ke otaknya itu hanya hal-hal yang pengetahuan bersifat global. Pondasilah dengan pengetahuan-pengetahuan agama, karena nanti akidahnya semakin dewasa, semakin kokoh, semakin kuat. Mudah-mudahan kalau jadi pemimpin jangan sampai ketoke gelare profesor doktor tapi akidahnya keropos, naudzubillah min dzalik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan cukup simpel nggih. Adibu aula dakum ala salasi khisalin. Didiklah, arahkan, dimanage ya yang sebaik mungkin anak-anak kita, keluarga kita itu dengan 3 perkara. Itu maturi Kanjeng Nabi. Pesan ini betul-betul nyata. Panjenengan introspeksi muhasabah di era yang sekarang sudah luar biasa. Dari orang itu era digital atau medsos. Yang pertama pesannya Kanjeng Nabi, hubun nabiyyi. Yang kedua, wahubik ahli baiti. Lalu yang ketiga,
wa hubbi qiraatil Qur'an. 3 itu sudah cakupannya nanti luas. Hubin Nabi, kenalkan supaya anak kita itu cinta kepada nabinya sendiri. Siapa? Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sebagai figur contoh yang wajib anak-anak kita itu tahu, kenal betul. Jangan memfigurkan selain Kanjeng Nabi. Ya boleh saja. Setelah Kanjeng Nabi jadi figur, mungkin ada figur-figur yang lain. Jangan Kanjeng Nabi sebagai top figur, sebagai orang yang beriman dan bertakwa yang ngakunya Islam, sementara anak-anak kita tidak begitu mencintai nabinya. Sering membaca sholawat itu salah satu ikhtiar untuk mahabbah, cinta dan rindu kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, ma'asyiral hadirin rahimakumullah, hubbi ahli baiti, katakannya Nabi, cinta kepada keluargaku, katakannya Nabi. Ya, di dalamnya sahabatnya Kanjeng Nabi juga nggih dilatih untuk mengenali. Kalau kita tidak pernah ketemu, minimal dibaca dalam biografi bahkan tarikhul Islam. Keluarga Kanjeng Nabi itu siapa? Istrinya beliau Kanjeng Nabi, putra putrinya Kanjeng Nabi, dan keluarga-keluarganya Kanjeng Nabi itu anak-anak kita wajib kita kenalkan walaupun sekilas nama-namanya. Jangan sampai berbalik arah, artis sederet nama-namanya anak kita hafal gimana, tapi keluarganya Kanjeng Nabi blas orang sing ngerti. Karena apa? Jauh dari apa yang disebut kita cinta kepada keluarganya Kanjeng Nabi. Kita kaji tarikh sejarah Islam, mungkin dengan nyanyian dan seterusnya bisa itu menggugah semangat anak supaya mengenali figur-figur yang ada dalam keluarga Kanjeng Nabi. Istrinya Kanjeng Nabi siapa? Jangan kenalnya nek ditakoni istrinya Raffi Ahmad kenal malah, tapi istrinya Kanjeng Nabi ora kenal. Naudzubillah min dzalik. Putra putri Kanjeng Nabi siapa? Tidak kenal, dan seterusnya dan seterusnya. Yang ketiga yaitu wa hubbi qiraatil Qur'an, cinta terhadap membaca Al-Qur'an. Bagaimana anak-anak kita arahkan untuk gemar membaca Al-Qur'an kalau orang tuanya saja tidak gemar membaca Al-Qur'an. Para rawuh mila sang punika ikhtiar kita dalam momentum di bulan suci Ramadan ini, di setiap sore menjelang buka, nanti ba'dal tarawih di sekolah, mungkin selama kegiatan Ramadan ada namanya pesantren kilat. Mudah-mudahan itu bisa mewarnai dari memori anak-anak supaya gemar membaca Al-Qur'an, karena kita membiasakan dalam membaca Al-Qur'an. Membaca Al-Qur'an jadikan kebutuhan, membaca Al-Qur'an jadikan karakter, sehingga dengan pembiasaan dan menjadi karakter ini nanti insya Allah putra putri kita menjadi generasi yang Qur'ani, generasi yang di dalamnya adalah ruhnya Al-Qur'an, generasi yang akhlak mencontoh daripada akhlaknya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Insya Allah putra putri kita menjadi dzurriyyah keturunan yang solihah. Amin ya rabbal alamin. Kebanggaan orang tua itu kalau punya anak yang betul-betul solihah, yang akan diunduh manfaatnya setelah orang tua sedo meninggal dunia. Bahkan sebelum meninggal dunia, di saat sakaratil maut itu nampak sekali Bapak Ibu sekalian, anak-anak yang solih dan solihah, ketika orang tua ajalnya dijemput oleh malaikat Israel pencabut nyawa itu, ora teliwingan, geger, bingung. Itu karena dari kecilnya jauh dari tatanan agama, sehingga ketika
kronisnya orang tua menghadapi sakaratul maut. Anaknya itu malah masrake lebine, ngundang lebine kon yasin ke. Naudzubillah min dzalik. Karena itu dari kecilnya tidak dikenalkan bacaan Al-Qur'an. Apa lebine wis sing wajib. Walaupun kita tidak begitu, tapi ini supaya ada wacana dan pemahaman bahwa anak-anak kita supaya solih dan solihah gemar membaca Al-Quran ini menjadi bagian daripada kehidupan nanti di hari tuanya. Ketika orang tua meninggal, anaknya ngerubung baca Yasin, baca surat-surat yang lain, mentahlilkan di telinga, menuntun minimal kalimat Allah, Allah, Allah. Kalau sudah tidak bisa la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, pendek pun boleh Allah, Allah. Dengarkan di telinga orang yang sedang mau sakaratul maut. Jangan bapak mau meninggal, anaknya pola sing dibahas warisan. Naudzubillah min dzalik. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah wa hadakumullah. Sampai orang tuanya nanti diusung ke pemakaman, digotong oleh banyak orang, itu seharusnya yang gotong itu anaknya sendiri. Bahkan yang nyegurke di luang lahat itu anaknya. Kalau tegel itu adalah kewajiban anak. Dan anak yang solih solihah, orang-orang yang sudah takziah kondur dari pemakaman, tidak rela bapak ibunya sendiri di pusaranya ditunggui sambil dibacakan surat Al-Mulk dan seterusnya, karena tahu bahwa betapa sedihnya untuk membalas budi dari orang tua itu belum seberapa sudah kadung orang tua meninggalkan dunia ini. Itulah anak yang soleh itu sampai begitu. Oleh karena itu ma'asyiral hadirin rahimakumullah wa hadakumullah, berikutnya adalah siapkan minimal dalam bulan suci Ramadan 1 bulan ini setiap hari doa 30 doa yang berbeda. Setiap harinya itu ada doa hari pertama, doa hari kedua dan seterusnya. Itu kurikulumnya Kanjeng Nabi ngeten niku nggih. Kepada siapa? Kepada keluarga kita, anak-anak kita, kepada orang-orang yang kita cintai, bahkan seluruh muslim muslimah, mukminin mukminat, kenal maupun tidak kenal, karena itu ikhwani, saudara kita. Nanti akan ditanyakan ketika di kuburan kita, dikubur pertama sebelum orang-orang yang takziah pulang itu nanti akan dibangunkan oleh malaikat dan akan ditanyakan itu antara pertanyaannya dari dulu sampai sekarang. Nanti kita mati tidak pernah soal pertanyaannya diedit. Pertanyaannya itu acek gitu. Antara lain ada wama ikhwanuka, siapakah saudaramu? Jawabnya muslimin muslimat, mukminin mukminat, ikhwani. Seiman seagama itu saudara kita. Makanya doa setiap sholat fardu saja nanti disebut muslimin muslimat, kenal maupun tidak kenal. Mudah-mudahan kita akan didoakan oleh orang-orang yang lain. Amin ya rabbal alamin. Demikian sekilas informasi dalam pencerahan di sore hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan selamat menjalankan ibadah puasa. Kurang lebihnya apa yang kami sampaikan ada tutur kata yang kurang berkenan, ada selip kalimat yang tidak pas, mohon dibetulkan. Hadani Allah wa iyyakum ajmain ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.